Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Sarifah Nurdi dengan NIM 250205664. Jadi tema video hari ini adalah moralak. Kayak menjelaskan konsep moralak itu apa, jenis-jenis moralak, dilema utama, dan terakhir solusi. Jadi mari kita bahas. Oke guys, jadi kita tuh akan ngebahas tentang kayak penjelasan apa itu moralak. Oke. Kayak moralak itu adalah kondisi di mana penilaian moral terhadap seseorang dipengaruhi oleh hal-hal yang sebenarnya di luar kendali mereka. Kayak misal contoh, kayak dua orang yang sama-sama nyetir dan ceroboh, dan satu nggak kenapa-napa dan satunya nabrak orang. Kayak secara niatnya tuh sama, tapi hasil beda, kayak penilaian moral jadi beda gitu. Konsep ini banyak dibahas oleh Thomas Nagel dan Bernard Williams. Kemudian jenis-jenis moralak, ada 4 jenis-jenis moralak. Yang pertama itu outcome luck, keberuntungan hasil. Kayak hasil akhir mempengaruhi penilaian moral. Contoh nabrak versus hampir nabrak. Yang kedua itu ada apa sih itu? Agak susah ya. Circumstantial luck atau situasi. Apa sih itu? Kondisi yang kita hadapi. Contohnya kita hidup di masa perang atau versus damai, kayak gitu guys. Terus yang ketiga itu constitutive luck atau karakter. Apa sih itu guys? Itu kepribadian kita yang dibentuk faktor luar. Itu contohnya lingkungan, yang kita dibesarkan di lingkungan yang agak keras. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu ada causal luck, rantai sebab dan akibat. Semua tindakan dipengaruhi masa lalu. Itu penjelasan singkat dari jenis-jenis moralak. Kemudian dilema moralak. Jadi dilemanya itu, kalau moral harus bernilai berdasarkan niat dan kontrol. Kenapa hasil yang di luar kontrol itu mempengaruhi nilai atau menentukan nilai? Konflik utama itu prinsip keadilan, kita hanya bertanggung jawab atas yang kita kontrol, versus realita, kita tetap menilai orang dari hasil. Kemudian contoh kuatnya, ada 2 contohnya, yaitu orang A niat jahat tapi gagal, dan orang B yang niatnya jahat tapi berhasil. Kenapa yang B itu lebih berat hukum? Penjelasannya, secara moral A dan B itu sama-sama salah, niatnya sama. Secara hukum kenapa B yang paling berat? Karena ada dampak nyatanya gitu. Jadi moral sama dengan niat, hukum sama dengan konsekuensi. Kemudian pendekatan 2 lebih filosofis. Moralak tidak bisa dihindari karena manusia hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Artinya kita akan selalu menilai hasil meskipun tidak sepenuhnya adil. Moralitas manusia tidak pernah benar-benar murni. Pendekatan 3, kritis atau lebih berani. Sistem moral kita sebenarnya tidak konsisten. Argumennya apa sih? Kita bilang niat itu penting, tapi menghukum berdasarkan hasil ini tidak bisa dikritik terhadap sistem hukum dan moral. Oke. Kemudian yang terakhir adalah moralak menunjukkan bahwa hidup tidak sepenuhnya adil. Tapi justru karena itu kita perlu berhati-hati dalam menilai orang lain karena hasil tidak selalu mencerminkan niat.